Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di presentasi kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar konflik. Sebelum mulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nikomang Dipitri Rahayu, nomor absen 9, NIM saya 17110020. Dan selanjutnya, pokok pembahasan yang akan saya bahas ada 2 bab. Bab 1 berisi tentang definisi konflik, level konflik, pandangan konflik, bentuk konflik, dan jenis konflik. Kemudian bab 2 berisi ciri-ciri terjadinya konflik, tahap terjadinya konflik, penyebab konflik, proses konflik, dampak konflik, strategi penyelesaian konflik, dan penyelesaian konflik. Yang kita bahas pertama yaitu definisi konflik. Konflik adalah suatu proses interaksi sosial di mana dua orang atau lebih, atau kelompok atau lebih berbeda atau bertentangan dalam pendapat atau tujuan mereka. Ini menurut Cumming, Peewee, tahun 1980. Yang kedua, konflik merupakan ketidaksesuaian nilai atau tujuan antara organisasi atau perilaku. Konflik adalah perbedaan kepentingan atau minat, perilaku, kerja, perbedaan sifat individu, perbedaan tanggung jawab dalam aktivitas organisasi. Ini menurut Hans R. tahun 1985. Kemudian pembahasan kedua yaitu level konflik. Menurut Runde dan Flaknangan tahun 2007. Konflik itu dibagi menjadi 5 level. Level pertama yaitu perbedaan atau difference, yaitu ketika pihak yang terlibat melihat situasi dari perspektif yang berbeda, namun pada saat yang bersamaan menyadari pola pikir dan kepentingan pihak lain. Level kedua yaitu kesalahpahaman atau misunderstanding, yaitu kesalahpahaman dibuat ketika kedua atau lebih pihak menafsirkan situasi secara berbeda. Level ketiga yaitu ketidaksepakatan atau disagreements, yaitu ketidaksepakatan sebagai ketika dua orang melihat situasi secara berbeda dan terlepas seberapa baik mereka memahami posisi dan kepentingan orang lain, merasa tidak nyaman ketika orang lain tidak setuju. Level keempat yaitu perselisihan atau discord. Konflik mulai menimbulkan dampak negatif pada hubungan di antara para pihak. Tandanya ketika para pihak mengkritik, menghindari, dan menghalangi satu sama lain. Level kelima yaitu polarisasi atau polarization. Konflik telah mencapai tingkat kritis yang hampir terselesaikan dan membuat hubungan yang rusak parah. Pembahasan yang ketiga yaitu pandangan konflik. Ini menurut Robin tahun 1996 halaman 431. Pandangan dibagi menjadi 3 bagian, antara lain satu pandangan tradisional atau the traditional view, yang kedua pandangan hubungan manusia, yang ketiga pandangan interaksionis. Pandangan tradisional atau the traditional view, yaitu pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu ada hal yang buruk, sesuatu yang negatif dan merugikan. Konflik ini merupakan suatu hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di antara orang-orang, dan kegagalan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan. Kemudian, pandangan hubungan manusia atau the human relation view. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam kelompok atau organisasi. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antar anggota. Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat guna mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dengan kata lain, konflik harus dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan inovasi atau perubahan di dalam tubuh kelompok atau organisasi. Yang ketiga, pandangan interaksionis atau the interactions view. Pandangan ini cenderung mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadi konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan, sehingga tiap anggota di dalam kelompok tersebut tetap semangat, kritis diri, dan kreatif. Pembahasan yang keempat yaitu bentuk konflik. Ini menurut Dick dan Fox tahun 2003.
Konflik dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu pertama konflik hubungan atau relationship conflict, yang kedua konflik tugas atau task conflict, yang ketiga konflik proses atau proses konflik. Konflik hubungan atau relationship conflict yaitu konflik ini muncul bila ketidaksesuaian antar pribadi di antara anggota kelompok, termasuk benturan kepribadian, ketegangan, permusuhan, dan gangguan. Jenis ini menghasilkan emosi yang negatif seperti kecemasan, ketidakpercayaan, atau kebencian, frustasi, serta ketegangan dan ketakutan untuk ditolak oleh anggota lain. Yang kedua, konflik tugas atau task konflik. Bentuk konflik ini disebabkan oleh adanya ketidaksepakatan mengenai isi tugas dan tujuannya, seperti sumber daya, prosedur, interpretasi, dan fakta. Efek yang menguntungkan dari adanya konflik tugas ini adalah memperbaiki kemampuan debat dalam tim yang menghasilkan gagasan dan inovasi yang berkualitas serta ke arah lebih baik. Dan selain ada efek yang menguntungkan, juga ada efek yang membahayakan, yaitu ketidakpuasan kerja, ketidakcocokan pada kerja tim, dan meningkatnya kecemasan. Yang ketiga, konflik proses atau proses konflik. Bentuk konflik ini mengacu pada ketidaksepakatan bagaimana sebuah tugas diselesaikan dan dipertanggungjawabkan dan di pendelegasian wewenang kepada individu. Pembahasan yang kelima yaitu jenis-jenis konflik. Ini menurut James F. Stoner dan Charles Winkel dalam Wirawan 2010 halaman 22. Konflik ini dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik ini terjadi pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Kemudian konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status jabatan, bidang kerja, dan lain-lain. Konflik interpersonal ini merupakan suatu dinamika yang amat penting dalam perilaku organisasi, karena konflik semacam ini akan melibatkan beberapa peran dari beberapa anggota organisasi yang tidak bisa akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. Kemudian konflik antar individu dan kelompok. Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi-organisasi. Konflik antar lini dan staf, pekerja dengan pekerja, manajemen merupakan dua bidang macam konflik antar kelompok. Konflik antar organisasi. Konflik ini berdasarkan pengalaman ternyata telah menyebabkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi baru dan servis baru, harga lebih rendah dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien. Kemudian pada bab 2 ada penyebab dan dampak konflik. Pembahasan pertama yaitu ciri-ciri terjadinya konflik. Ini menurut Wiono tahun 1993 halaman 37. Ciri-ciri terjadinya konflik yaitu setidak-tidaknya ada dua pihak secara perorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan. Yang kedua, paling tidak timbul pertentangan antara dua belah pihak secara perorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran dan ambigus atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan. Yang ketiga, munculnya interaksi yang sering ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan. Misalnya status, jabatan, tanggung jawab, pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, materi, kesejahteraan, mobil, rumah, dan lain-lain. Yang keempat, munculnya tindakan yang saling berhadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tahap-tahap terjadinya konflik. Ini menurut Wijono tahun 1993 halaman 38 sampai 41. Konflik dibagi menjadi tahapan konflik dibagi menjadi 5 macam.
yaitu pertama, konflik masih tersembunyi atau laten, yaitu berbagai macam kondisi emosional yang dirasakan sebagai hal yang biasa dan tidak dipersoalkan sebagai hal yang mengganggu dirinya. Yang kedua, konflik yang mendahului atau accident condition, tahap perubahan dari apa yang dirasakan secara tersembunyi yang belum mengganggu dirinya, kelompok, atau organisasi secara keseluruhan, seperti timbulnya tujuan dan nilai yang berbeda-beda, seperti perbedaan peran dan sebagainya. Yang ketiga, konflik yang dapat diamati atau perceived conflicts, munculnya akibat accident condition yang tidak terselesaikan. Yang keempat, konflik terlihat secara terwujud dalam perilaku manifest behavior, upaya untuk mengantisipasi timbulnya konflik dan sebab serta akibat yang ditimbulkannya. Individu, kelompok, atau organisasi cenderung berbagai mekanisme pertahanan diri melalui perilaku. Yang kelima, penyelesaian atau tekanan konflik. Penyelesaian atau tekanan konflik, pada tahap ini ada dua tindakan yang perlu diambil terhadap suatu konflik, yaitu penyelesaian konflik dengan berbagai strategi atau sebaliknya malah ditekan. Pembahasan yang ketiga yaitu penyebab konflik. Ini menurut Agus Hardajana tahun 1994 halaman 24. Penyebab konflik dibagi menjadi 10 penyebab. Yang pertama, salah pengertian informasi. Ini dimaksud dari sisi penerima informasi atau pesan, semua pesan telah diterima secara konflik atau utuh, jelas, tepat waktu, tetapi salah dalam memahami dan menerjemahkan informasi yang diterima tersebut. Yang kedua, perbedaan tujuan kerja karena perbedaan nilai hidup yang dianut. Orang yang bekerja karena ingin mendapatkan upah atau gaji demi menghidupi ekonomi keluarga akan sangat berbeda motivasi atau semangat dan cara kerjanya jika dibandingkan dengan orang-orang yang bekerja hanya karena ingin mengabdikan dirinya sebagai panggilan hidup. Yang ketiga, perebutan dan persaingan dalam hal fasilitas kerja dan suatu jabatan yang terbatas. Konflik dapat muncul dalam situasi di mana orang-orang yang berkeinginan untuk menduduki jabatan SPV, manajer, direktur, sampai presiden direktur sangat banyak, sementara pos-pos atau lowongan-lowongan pekerjaan tersebut sangatlah terbatas. Nomor 4, masalah wewenang dan tanggung jawab. Jenis pekerjaan yang memacam-macam dan saling memiliki keterkaitan satu sama lain memungkinkan terjadinya lempar tanggung jawab pekerjaan tertentu. Dalam organisasi yang besar dengan kompleksitas pekerjaan dan masalah yang besar, batas-batas wewenang dan tanggung jawab antar lini atau bagian atau departemen walaupun sudah jelas dan berstandar, tetapi seringkali masih menyisakan persoalan-persoalan yang di luar kebiasaan. Penafsiran yang berbeda atas suatu hal, perkara, dan peristiwa yang sama. Organisasi yang beranggotakan orang-orang dengan berbagai latar belakang, suku, agama, pendidikan, jenis kelamin, dan usia memiliki tingkat heterogenitas yang sangat tinggi. Karena organisasi yang berbeda latar belakang sudah pasti berbeda keinginan, harapan, sudut pandang, dan tujuannya dalam berada di organisasi tersebut. Karena perbedaan sudut pandang tersebut, bisa saja munculnya peristiwa antar individu yang memungkinkan adanya pertentangan pendapat yang bisa menimbulkan konflik. Yang keenam, kurangnya kerjasama antar pegawai dengan pimpinan. Kurangnya kerjasama ini dapat menyebabkan hasil kerja yang tidak optimal. Penyebab hasil kerja yang tidak optimal tersebut seringkali dicarikan kambing hitam, saling menyalahkan, saling mencaci, dan mencari pembenaran diri. Akhirnya menimbulkan konflik dalam organisasi tersebut. Yang ketujuh, tidak menaati tata tertib yang berlaku bagi semua anggota organisasi. Sikap tidak disiplin yang ditunjukkan oleh seseorang pegawai karena adanya kecenderungan penyimpangan perilaku yang dapat menimbulkan kecemburuan atau kecurigaan, kekecewaan terhadap pegawai-pegawai yang taat dan tertib dengan peraturan. Karena kecemburuan dan kekecewaan inilah yang dapat menyebabkan timbulnya konflik dalam suatu organisasi. Yang ke-8, ada usaha untuk menguasai dan merugikan. Di dalam organisasi tersebut terdapat keinginan
tidak mau dikuasai, dijajah, disepelekan, dan ditindas harga dirinya. Eksistensinya dalam pergaulan di level manapun. Organisasi yang di dalamnya terdapat kelompok-kelompok orang seringkali ingin mencari pengaruh dan menunjukkan superioritasnya di antara kelompok-kelompok minoritas yang lain. Gejolak yang muncul inilah dapat menimbulkan konflik organisasi yang harus direndam dan dicarikan penyelesaiannya oleh para manajer atau pimpinan. Yang ke-9, pelecehan pribadi dan kedudukan. Orang yang pribadi dan kedudukannya dilecehkan merasa harga dirinya diinjak dan direndahkan. Apalagi orang yang melecehkan tersebut secara hierarki tidak setara kedudukannya dibandingkan dengan orang yang dilecehkan. Seorang yang pribadi dan kedudukannya diremehkan dan dihina orang lain biasanya melakukan perlawanan. Kadang-kala perlawanan melibatkan bawahan masing-masing yang berkonflik sehingga cakupan konfliknya menjadi meluas. Yang ke-10, perubahan dalam sasaran dan prosedur kerja. Pada dasarnya, orang yang sudah berada pada posisi nyaman atau comfort zone memiliki kecenderungan untuk mempertahankan status alias tetap. Bagi orang yang berada dalam wilayah nyaman, perubahan dianggap sebagai ancaman yang harus dilawan. Perubahan hanya akan merugikan dirinya baik dari sisi karir, kedudukan, wewenang, pengaruh maupun ekonomi. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu proses konflik. Ini menurut Lutz An tahun 2006 halaman 140. Proses konflik terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, antecedent condition or latent conflict, merupakan kondisi yang berpotensi untuk menyebabkan atau mengawali sebuah episode konflik. Yang kedua, perceived conflict. Agar konflik dapat berlanjut, kedua belah pihak harus menyadari bahwa mereka dalam keadaan terancam dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga, feel conflict. Persepsi berkaitan erat dengan perasaan. Karena itulah jika orang merasakan adanya perselisihan, baik secara aktual maupun potensial, ketegangan, frustasi, rasa marah, rasa takut maupun kegusaran akan bertambah. Disinilah mulai diragukan kepercayaan terhadap pihak lain sehingga menyebabkan munculnya konflik. Dan orang tersebut mulai berpikir bagaimana cara untuk mengatasi situasi dan ancaman tersebut. Yang keempat, manifest konflik. Persepsi dan perasaan menyebabkan orang tidak bereaksi terhadap situasi tersebut. Yang keenam, conflict resolution or suppression. Conflict resolution atau hasil suatu konflik dapat muncul dalam berbagai cara. Kedua belah pihak mungkin mencapai persetujuan yang mengakhiri konflik tersebut. Mereka bahkan mungkin mulai mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya konflik di masa yang akan datang. Nomor 6, konflik alternatif. Ketika konflik terselesaikan, tetap ada perasaan yang tertinggal. Terkadang perasaan lega dan harmoni yang terjadi, seperti ketika kebijaksanaan baru yang dihasilkan dapat menjernihkan persoalan di antara kedua belah pihak, yang dapat meminimasil konflik-konflik yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Pembahasan yang kelima yaitu dampak konflik. Ini menurut Wijono tahun 1993, dampak konflik tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif konflik yang pertama meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu kerja. Seperti hampir tidak pernah ada karyawan yang absen tanpa alasan yang jelas, masuk dan pulang kerja tepat pada waktunya. Pada waktu jam kerja, karyawan menggunakan waktu secara efektif, hasil kerja meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Yang kedua, meningkatkan hubungan kerjasama yang produktif. Yang ketiga, meningkatkan motivasi kerja untuk melakukan kompetensi secara sehat antara pribadi maupun antar kelompok dalam organisasi. Kemudian dampak negatif konflik, meningkatkan jumlah absensi karyawan, dan seringnya karyawan memangkir pada waktu jam-jam kerja berlangsung. Misalnya, ngobrol berjam-jam sambil mendengarkan sandiwara radio, berjalan mondar-mandir menyibukkan diri, tidur selama pimpinan tidak ada di tempat, pulang lebih awal atau datang terlambat dengan berbagai alasan yang tak jelas. Yang kedua, banyak karyawan yang mengeluh karena sikap atau perilaku teman kerjanya yang dirasakan kurang adil dalam membagi tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan karyawan yang keluar masuk dan ini disebut labor turnover.
Pembahasan yang keenam yaitu strategi mengatasi konflik. Ini menurut Wijono tahun 1993, strategi mengatasi konflik dibagi menjadi dua. Yang pertama, strategi mengatasi konflik dalam diri individu atau intra-individual konflik, yang dibagi menjadi 5 bagian: menciptakan kontak dan membina hubungan, yang kedua menumbuhkan rasa percaya dan penerimaan, yang ketiga menentukan tujuan dan mencari beberapa alternatif, yang keempat memilih alternatif, yang kelima merencanakan pelaksanaan dan jalan keluar. Strategi mengatasi konflik yang kedua yaitu strategi mengatasi konflik antar pribadi atau interpersonal konflik, yang dibagi menjadi 3 strategi. Yang pertama, strategi kalah-kalah atau loss-loss strategi, yang berorientasi pada 2 individu atau kelompok yang sama-sama kalah. Yang kedua, strategi menang kalah, win-loss strategi. Adanya salah satu pihak yang sedang konflik mengalami kekalahan tetapi yang lain memperoleh kemenangan. Yang ketiga, strategi menang-menang atau win-win strategi. Penyelesaian yang dipandang manusiawi karena menggunakan segala pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pembahasan yang terakhir yaitu penyelesaian konflik. Ini menurut Stevenim dalam Handoko 2001 halaman 48. Penyelesaian konflik tersebut dibagi menjadi 5 cara. Yang pertama, pengenalan, yaitu kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang teridentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Yang kedua, diagnosis. Diagnosis merupakan langkah yang terpenting karena metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele. Yang ketiga, menyepakati suatu solusi. Kumpulkan masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Yang keempat, pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian, namun hati-hati jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah pada kelompok tertentu. Yang kelima, evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan coba lagi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, penyebutan kata yang kurang jelas, dan kurangnya materi yang terdapat dalam PowerPoint ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.